Oke, silakan mau tanya apa? Shalom Kak, selamat malam. Oke. Kak, Ya. saya mau bertanya nih tentang doa puasa. Karena ada yang pernah mengatakan bahwa jikalau kita menginginkan sesuatu, kita itu harus doa puasa. Nah, yang pertanyaanku ini yang pertama ini, kenapa harus doa puasa? Apa bedanya doa puasa dan doa biasa? Kedua, jikalau kita sudah melaksanakan doa puasa, apakah ada kayak aturan-aturannya gitu? Jadi dalam sehari kita harus baca berapa pasal, harus berdoa berapa kali? Maksudku, adakah dijelaskan di Alkitab? Begitu Kak. Terima kasih. Berapa kalinya nggak ada dikasih tahu ya secara spesifik, tapi kita bisa mengikuti polanya para nabi. Misalnya Nabi Daniel, dia itu berpuasanya dengan tidak makan makanan raja, dia cuma makanan tumbuh-tumbuhan, jadi seperti vegan. Dia tidak makan makanan daging-daging, susu dan turunannya. Itu mau berpuasa, jangan ya saya mau doa saya dikabulkan. Masalah Tuhan mengabulkan atau tidak mengabulkan doa itu bukan di dalam kedaulatan kita, itu di dalam kedaulatan dan providensinya Allah. Tapi kita memang bisa meminta. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta. Tuhan Yesus mengata, mintalah, ketuklah, tetapi juga carilah. Kita harus mencari apa yang kita minta, kita harus mengetuk apa yang kita minta, gitu. Jadi pengabulan doa itu bukan tentang kamu doanya bagaimana, kamu cara doanya bagaimana, tidak. Doa orang benar yang bersungguh-sungguh hati apabila didoakan itu besar kuasanya. Jadi bukan masalah doanya yang harus seperti apa, tetapi kamu punya iman yang benar di dalam doamu itu. Ketika kamu panjatkan kepada kehadirat Bapa, maka Bapa dia yang akan mengabulkan itu atau tidak menurut kedaulatannya sendiri. Itu di luar kontrol kita. Tapi dengan berpuasa itu membantu kita untuk mengekspresikan kerendahan hati kita dan menyangkali kedagingan kita dan juga apa? Pencarian kita akan Tuhan, gitu. Jadi nggak ada doa-doa puasa yang harus dengan doa begini doa saya pasti dikabulkan, enggak. Itu tetap dalam kedaulatan Tuhan. Jadi tujuan puasa, ingat, esensi berpuasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah, gitu ya. Thank you, sudah terjawab. Terima kasih Kak Elia. God bless. Oke, God bless. Kita lanjut ya. Silakan RDS, selamat malam. Halo? Selamat malam, Dek. Iya, malam. Silakan. Halo. Ditanyakan, Bu. Saya tadi mendengarkan pertanyaan dari adik dari Toraja ya berkaitan dengan darah. Ada komen saya. Dihubungkan dengan firman Tuhan pernah saya baca di Perjanjian Baru bahwa darah itu dicurahkan di bumi atau di tanah. Dan darah itu kan lambang itu nyawa. Dan kedua dihubungkan dengan apakah termasuk air? Darah itu beda kan, tubuh kita ini juga terdiri dari apa? Ada air dan darah, ya kan? Nah, apakah dihubungkan dengan kebenaran firman tadi, layakkah darah itu dikonsumsi? Dan secara logika, apakah itu berguna? Dihubungkan dengan kesehatan kita. Nah itu sih kalau dihubungkan dengan firman dan pikiran yang sehat ya. Saya juga dari latar belakang yang pernah memang saya suku Batak, tapi kembali lagi dihubungkan dengan kebenaran firman yang utama, ya, bahwa darah itu nyawa dan darah itu dicurahkan ke tanah atau ke bumi. Demikian, Dek, mohon tanggapan. Ya nggak apa-apa, itu pandangan Anda, saya menghargai itu. Tapi tetap kita berpacu kepada Markus 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya, jadi Anda berpendapat ini begini, terserah, saya menghargai itu. Tapi saya tidak akan menghakimi bagi mereka yang memakan apa yang Anda tidak makan. Karena kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman, seperti ucapan Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Benar. Firmannya, kita kembali pada firman. Dicurahkan. Coba. Tidak perlu berdebat dengan saya, Anda turun saja. Kalau tidak makan, silakan jangan makan.
Shalom Kak. Ya, shalom. Suara saya ada Kak? Ada. Oke. Saya mau tanya. Saya kan dari Protestan. Itu tentang orang-orang yang sering kayak aksi dana itu berjualan di depan gereja kayak gitu, Bang. Sedangkan di Alkitab kan Tuhan marah pada saat orang-orang memakai bait Allah untuk berjualan. Itu menurut Kakak tanggapannya gimana ya? Makasih. Kayak ada bazar gitu ya. Iya, betul. Ya nggak apa-apa. Maksudnya begini loh. Kan konteks ketika Tuhan Yesus memarah bahwa bait Allah dijadikan tempat berjualan, bahwa memang bait Allah itu jadi seperti pasar, digantikan fungsi daerah Serambi itu menjadi tempat berjualan. Itu nggak bisa. Tapi kalau hanya pada momen tertentu dan itu tidak mengganggu liturgi gereja atau ibadah dalam gereja yang tujuannya juga untuk pembangunan gereja karena memang orang-orang itu banyak di dalam gereja, ya tidak masalah. Kan motivasinya dan tujuannya apa dulu di sana? Ya kalau kemudian itu gereja, lalu kamu masukkan orang di sana jualan dari tempat manapun kamu buat di depan gereja jualan, pasang tenannya masing-masing. Terus-terusan, ya itu nggak bisa karena itu wilayah gereja, ya. Tetapi kalau kemudian pada momen tertentu digunakan wilayah atau area gereja itu tempat menggalang dana atau cari duit lah untuk kepentingan gereja, ya nggak apa-apa, asalkan jangan digunakan sebagai wadah atau tempat berjualan yang terus-menerus, itu nggak bisa. Jadi kita harus melihat Tuhan Yesus tuh marah tuh karena apa, gitu. Karena memang bait Allah itu dijadikan tempat jualan. Mereka buat kandang di sana, burung-burung diletakkan di sana, kan jadi kotor itu tempat. Yang itu yang ya di mana bait Allah itu tempat yang tempat yang baik, tempat yang kudus, malah dikotori dengan cara yang seperti itu, nggak bisa. Gitu. Jadi berhikmat lah dalam pengertian begini. Lihat konteksnya apa. Gitu. Kalau hanya mau cari dana pada momen tertentu lalu semua diatur dengan baik, tidak mengganggu liturgi gereja, tidak mengganggu ibadah, ya tidak masalah gitu ya. Ya, makasih ya Bang. Oke, ya. Shalom. Salam.